Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ramadan dengan NIM 2023081007 akan mempresentasikan terkait ujian akhir semester saya untuk mata kuliah analisis dan perancangan sistem dengan proyek UASnya adalah penelitian analisa dan perancangan sistem informasi perpustakaan berbasis web. Oke, studi kasusnya ini adalah perpustakaan di Universitas XYZ. Oke, berikut merupakan kartu UAS dan KTM saya. Nah, proyek penelitian analisa dan perancangan sistem informasi perpustakaan berbasis web. Studi kasusnya perpustakaan Universitas SCZ. Pendahuluan, latar belakang. Di era revolusi industri 4.0, transisi menuju society 5.0, paradigma pengelolaan data dan informasi telah mengalami pergeseran fundamental dari metode konvensional berbasis fisik menuju ekosistem digital yang terintegrasi. Perpustakaan sebagai jantung institusi pendidikan dan pusat penyebaran pengetahuan menghadapi tekanan mendesak untuk mengadopsi transformasi digital guna mempertahankan relevansinya. Secara tradisional, perpustakaan berfungsi sebagai repositori fisik, buku, dan juga jurnal. Namun, ekspektasi pemustaka modern yang terdiri dari digital natives, yang mana menuntut aksesibilitas, kecepatan, dan akurasi yang tidak dapat dipenuhi oleh sistem manajemen manual. Nah, pada kali ini, studi kasus pada perpustakaan Universitas XYZ menunjukkan bahwa operasional saat ini masih sangat bergantung pada pencatatan manual. Proses sirkulasi yang meliputi peminjaman dan pengembalian buku dilakukan dengan mencatat data pada buku besar atau ledger dan sirkulasi fisik. Metode ini memiliki kelemahan inheren yang signifikan. Pertama, redundansi data yang tidak terelakkan. Petugas harus menulis ulang data anggota, nama dan nomor induk setiap kali transaksi terjadi, yang membuang waktu layanan dan meningkatkan risiko kesalahan manusia atau human error. Kedua, kesulitan pelacakan status buku. Ketika sebuah buku tidak ada di rak, pustakawan harus menulis ratusan baris catatan manual untuk mengetahui siapa yang meminjamnya dan kapan harus dikembalikan. Hal ini menciptakan hambatan informasi atau information bottleneck yang menurunkan kualitas layanan. Permasalahan selanjutnya berkaitan dengan efisiensi pengelolaan inventaris dan pelaporan. Dalam sistem manual, kegiatan inventarisasi atau stok opname ini proses yang memakan waktu atau time consuming dan tenaga kerja yang sangat intensif. Seringkali mengharuskan pemustaka tutup selama beberapa hari. Selain itu, pemimpin institusi seringkali membutuhkan data statistik seperti tren peminjaman per kategori buku atau grafik kunjungan harian sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Sistem manual tidak mampu menyajikan data analitik ini secara real time. Rekapitulasi data membutuhkan waktu berhari-hari dan rentan terhadap manipulasi atau tidak akuratan. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem yang terintegrasi dengan cara merancang dan membangun arsitektur perangkat lunak sistem informasi perpustakaan yang mengintegrasikan modul manajemen keanggotaan, manajemen inventaris buku, sirkulasi, dan juga manajemen denda dalam suatu bisnis data terpusat. Terus juga selain itu ada efisiensi operasional dan otomatisasi, yang mana bertujuan untuk mengatakan prosedur manual yang lambat dan rentan kesalahan dengan proses otomatisasi digital untuk mempercepat waktu, pelayanan sirkulasi, peminjaman dan pengembalian, dan meningkatkan akurasi pencatatan data transaksi. Terus juga di sini ada meningkatkan aksesibilitas informasi, menyediakan fitur pencarian katalog daring atau online yang memungkinkan anggota perpustakaan untuk mencari ketersediaan buku, lokasi rak, dan status pinjaman dari mana saja melalui jaringan internet atau internet kampus. Terus setelah itu di sini ada dukungan pengambilan keputusan ya bertujuan untuk menghasilkan modul pelaporan otomatis yang mampu memvisualisasikan data statistik perpustakaan secara akurat dan real time. Nah, terus juga rumusan masalah di sini berdasarkan diidentifikasi masalah pada latar belakang, penelitian ini merumuskan 4 permasalahan utama yang akan diselesaikan, yaitu bagaimana menganalisis dan memodelkan proses bisnis perpustakaan yang sedang berjalan atau sistem manualnya untuk mengidentifikasi inefisiensi dan hambatan alur kerja dengan menggunakan BPMN atau Business Process Model and Notation. Terus yang kedua di sini rumusan masalahnya adalah
merancang arsitektur sistem informasi perpustakaan yang memenuhi kebutuhan fungsional pengguna dan standar rekayasa perangkat lunak menggunakan pendekatan UML atau Unified Modeling Language. Bagaimana merancang struktur basis data relasional yang ternormalisasi untuk menjamin integritas data, meminimalisir redundansi, dan mendukung kecepatan akses menggunakan IRD, serta bagaimana merancang antarmuka atau UI atau user interface yang ergonomis dan intuitif untuk meningkatkan pengalaman pengguna atau user experience dan kemudahan penggunaan sistem baru. Manfaatnya bagi institusi meningkatkan efisiensi kerja pustakawan dengan mereduksi atau mengurangi beban administrasi manual hingga 70 sampai 80%. Memiliki aset digital yang aman, juga meningkatkan citra institusi melalui modernisasi layanan fasilitas pendidikan. Bagi pengguna atau user yaitu mahasiswa dan dosen, memberikan kepastian informasi mengenai ketersediaan referensi tanpa harus datang fisik ke perpustakaan, transparansi dalam riwayat peminjaman dan perhitungan denda, serta kecepatan layanan di meja sirkulasi. Dan bagi akademisi atau peneliti, menambah referensi empiris mengenai implementasi metode waterfall dalam pengembangan sistem informasi manajemen. Dan selain itu juga menjadi model dasar yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk integrasi. Bahasan teorinya di sini ada beberapa, yaitu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah kombinasi terorganisir dari manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, sumber daya data, dan kebijakan prosedur yang menyimpan, mengambil, mengubah, menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Dalam konteks perpustakaan, SIM berfungsi sebagai jembatan antara kebutuhan informasi pengguna dan sumber daya koleksi yang tersedia. Terus selanjutnya di sini adalah transformasi digital perpustakaan. Perpustakaan modern bertransformasi dari collection centric menjadi user centric. Sistem otomatisasi perpustakaan atau library automation system adalah penerapan teknologi informasi untuk menangani fungsi-fungsi housekeeping perpustakaan seperti pengadaan, pengatalogan, berkasi atau dan OPAC. Standar metadata seperti MARC atau Machine Readable Cataloging sering menjadi acuan dalam struktur data bibliografi digital. Teori yang relevan dengan proyek penelitian adalah rekayasa web atau web engineering. Sistem ini dibangun berbasis web yang memiliki keunggulan platform independence, dapat diakses dari OS manapun yang memiliki browser, dan kemudahan deployment hanya perlu instalasi di server. Normalisasi basis data atau database normalization adalah proses pengorganisasian data dalam database relasional untuk mengurangi redundansi dan dependensi data. Tujuan utamanya adalah untuk mengisolasi data sehingga penambahan, penghapusan, dan modifikasi file dapat dilakukan hanya pada satu tabel, kemudian menyebar melalui relasi yang didefinisikan. Normalisasi dilakukan hingga tahap ketiga atau 3NF. Alat yang digunakan, di sini ada alat dokumentasi dan analisis kebutuhan, ada requirement gathering dokumen, user story atau user persona, ada juga BPMN sebagai standar notasi grafis untuk memodelkan proses bisnis. BPMN digunakan untuk memetakan alur kerja sistem lama atau yang sedang berjalan atau as is, dan sistem usulan yang nantinya akan berjalan yaitu to be. Elemen utamanya meliputi pools, lanes, events, activities, dan gateways. Berikut merupakan sistem BPMN, sistem perpustakaan. Ada anggota dan sistem perpustakaan. Anggota atau user, pengguna dari perpustakaan ini sendiri. Sini anggota login ke sistem, cari buku, sistem menampilkan hasil, apakah kuota pinjam tersedia, kalau misalkan tidak berhenti, kalau ada menunjukkan status tersedia, meminjam buku, mencatat, merubah status, menaruh deadline atau tanggal jatuh tempo. Terus ini mahasiswa mengembalikan buku, terus divalidasi sama sistemnya apakah telat atau enggak. Kalau telat akan ada denda, kalau enggak langsung berubah statusnya menjadi tersedia kembali. Ini akan kembali seperti ke sini. Belum selesai. Alat permodelan tahu diagram, sini ada DFD, level 0-nya. Anggota di sini ke sistem informasi, ada data memberikan data login, permintaan
pencarian buku, permintaan peminjaman, dan data pengembalian. Dari sistem informasi perpustakaan ke anggota ada informasi buku. Sistem informasi perpustakaan ini memberikan informasi buku, status peminjaman, dan informasi denda. Dari sistem informasi perpustakaan ke petugas, laporan transaksi, dan status buku, dan sebaliknya, input data buku, input data anggota, dan validasi transaksi. Dari sistem informasi ini, kepala perpustakaan memberikan laporan statistik. Ini berikut merupakan DFD level satunya, yaitu memecah proses-proses utama. Ini seperti yang digambar, diagram UML atau Unified Modeling Language adalah bahasa standar untuk spesifikasi, visualisasi, dan dokumentasi sistem perangkat lunak. Sini untuk use case-nya ada dua aktor, yaitu anggota dan admin. Anggota di sini dapat mencari buku dan melihat riwayat peminjaman serta login. Admin admin di sini dapat cetak laporan kelola buku, kelola data anggota, transaksi peminjaman yang mana harus login dulu. Transaksi pengembalian juga ada ini hitungan dendanya. Berikut activity diagram. Ini menggambarkan alur kerja atau workflow prosedur. Sini untuk ngecek ID valid atau enggak. Kalau nggak valid, dia langsung ke error. Kalau ID-nya valid, ke sini. Nah, selanjutnya adalah sequence diagram untuk memodelkan interaksi antar objek dalam urutan waktu. Sini dari admin, ke login form, validate, ke login controller, ke admin table. Ini untuk transaksi peminjaman, ini login admin. Ini kelas diagram, di sini ada 5 kelas, yaitu anggota, petugas peminjaman, pengembalian, dan juga buku. Metode yang digunakan di sini adalah metode waterfall, alasannya karena kebutuhan sistem perpustakaan pada studi kasus ini dapat didefinisikan dengan jelas dan lengkap di awal proyek. Karakteristik proses bisnis perpustakaan cenderung stabil dan prosedural. Nah, tahapan metodologinya yaitu adalah communication, project initiation, dan requirement gathering. Jadi kita kumpulin dulu nih kira-kira kebutuhan apa aja yang dibutuhkan untuk uh, sistemnya nanti. Di sini ada planning, estimasi waktunya, scheduling, kira-kira apa aja yang mau dikerjain, sama kita ada tracking atau pemantauan. Ini modeling, analisis, dan desain ini. Nah, dibuat dulu visual diagramnya, baru nanti dibuat MVP-nya atau minimal viable product, yaitu desain UI UX antar muka dasarnya dulu. Construction, baru deployment. Metode penelitian ini dilakukan dari Desember 2025 dan Januari 2026. Lokasinya di unit pelayanan teknis perpustakaan. Tekniknya yaitu melakukan observation, dokumentasi, dan studi pustaka. Metodologinya adalah observasi, mengolah observasi data yang dicari menjadi requirement specification, dan membuat BPMN as is atau sistem lama yang sedang terjadi. Selain sistem ini merancang UML, merancang ERD, dan merancang mockup atau user interface. Lalu ada implementasi code dan pengujian. Hasilnya adalah bisnis utama. Jadi memiliki hasilnya adalah berdasarkan observasi yang sebelumnya memiliki inefisiensi yang sangat tinggi, jadi kayak nggak efisien lah. Ini kelemahan utamanya adalah data tidak terintegrasi, pencarian riwayat peminjaman sangat sulit, dan perhitungan denda rentan manipulasi atau kesalahan hitung. Berikut implementasi modelingnya. Sini ada BPMN, kebutuhan fungsional sistem baru. Ini kira-kira yang bakal ada di sistemnya nanti. Analisisnya di sini.
terjadi bottleneck, ketidakpastian informasi, dan resiko kehilangan data karena nggak ada data backup. Oke, selanjutnya untuk rumusan masalah kedua, uh, ini perancangan sistem menggunakan UML dilakukan untuk memastikan sistem dibangun secara modular dan berorientasi objek. Sini menggunakan use case diagram, activity sequence diagram, dan class diagram. Ini rumusan masalah 3. Menjawab rumusan masalah 3, desain basis data dirancang menggunakan ERD untuk menjamin efisiensi penyimpanan dan integritas data. Di sini ada tabel-tabelnya. Di sini ada primary key-nya dan foreign key-nya. Ini tujuan dari tabel ini. Relasinya anggota kepemimpinan adalah one to many, buku detail pinjaman adalah one to many, dan sini pembahasan rumusan masalah keempat yaitu desain antarmuka atau UI UX. Dashboard adminnya akan setelah login menampilkan kartu berisi statistik ringkas total anggota, total buku dipinjam hari ini, dan total denda belum lunas. Jadi untuk nggak follow up denda dan statistik yang dibutuhkan, jadi nanti bisa dapat insight yang cepat dan real time. Ini form transaksi peminjaman, opak atau halaman pencarian anggota. Kesimpulannya adalah yang pertama, analisis proses bisnis menggunakan BPMN menjadi pada sistem manual membuktikan adanya inefisiensi prosedural yang signifikan. Yang kedua, menyimpulkan hasil rumusan masalah kedua, perencanaan arsitektur sistem menggunakan metodologi waterfall dan permodelan UML berhasil menghasilkan spesifikasi teknis yang terstruktur. Yang ketiga, di sini penerapan IRD dan normalisasi basis data menghasilkan struktur penyimpanan data yang efisien dan reliable. Dan yang terakhir, di sini 4, hasil desainnya memenuhi prinsip ergonomi dan kegunaan atau usability. Caranya untuk mengimplementasikan teknologi RFID, memungkinkan proses self-service borrowing. Terus di sini ada sebaiknya dikembangkan menjadi aplikasi mobile. Dan yang ketiga, di sini ada database-nya sebaiknya dimanfaatkan lebih lanjut dengan mendapatkan BI biar ada insight-nya lebih lanjut. Terus di sini audit keamanan sistem. Di sini perlu dilakukan audit keamanan sistem informasi secara berkala menggunakan COVID dan ISO untuk memastikan data terlindungi dan dari ancaman cyber dan penyalahgunaan akses. Berikut merupakan daftar pustakanya. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Terima kasih. Wassalam.